Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, perwakilan Komo ungkap fasilitas yang disiapkan untuk Timnas U20. Timnas makin ganas, Jesus Casas was-was. Pelatih Suwon FC bicara sebab Pratama Arhan absen bela timnya. STY majukan kick-off buat rusak debut Kim Sang-sik. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Timnas Indonesia kini mendapat banyak amunisi baru dan kepercayaan diri setelah berhasil melaju ke babak semifinal Piala Asia U23 2024 dengan perpaduan pemain naturalisasi dan pemain lokal. Bahkan kini banyak pengamat yang mengatakan bahwa Timnas Indonesia telah menggeser Thailand dan Vietnam sebagai kekuatan baru di regional ASEAN. Hal ini membuat pelatih Timnas Irak Jesus Casas tampaknya cemas melihat performa perkembangan Timnas Indonesia di dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Melihat performa impresif Timnas Indonesia belakangan ini tentu membuat Irak kembali khawatir dengan pertemuannya dengan Timnas Indonesia. Pelatih asal Spanyol itu menyoroti solidnya lini pertahanan Timnas Indonesia, khususnya semenjak debutnya pemain keturunan seperti Jay Ises, Nata Joon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Menurutnya, kehadiran pemain keturunan memberikan tambahan kekuatan kepada Timnas Indonesia, dan hal itu tercermin saat kemenangan kedua atas Vietnam. Setelah melalui 4 pertandingan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia duduk di posisi kedua dengan raihan 7 angka. Skuad Garuda hanya membutuhkan 1 kemenangan dari 2 laga sisa grup F untuk memastikan tempat di babak selanjutnya. Meski hanya membutuhkan 1 kemenangan untuk lolos ke babak selanjutnya, namun pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki target ambisius yakni menang atas Irak dan Filipina. Namun jika amit-amit kalah dari Irak, Timnas Indonesia sejatinya sudah bisa memastikan lolos di matchday kelima yang berlangsung pada Kamis 6 Juni. Kondisi itu terjadi jika di laga lain yakni Vietnam dan Filipina berakhir imbang. Andai kondisi ini terjadi, Irak kukuh di puncak klasemen dengan 15 angka. Menyusul di posisi kedua ada Timnas Indonesia dengan 7 angka. Vietnam di tempat ketiga dengan 4 angka dan Filipina di posisi juru kunci dengan 2 poin. Meski begitu, harapannya Timnas Indonesia tetap menang atas Irak dan Filipina, sebab 2 kemenangan atas sang lawan bakal meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda di laga-laga ke depan. Sebagaimana diketahui, tim milik Ketum PSSI Erick Thohir dan pengusaha kelas atas Anindya Bakri Oxford United berhasil naik kasta ke EFL Championship. Meski posisi tim belum ditentukan, terbuka peluang bagi pemain Timnas Indonesia untuk merapat ke Oxford United. Bahkan Erick Thohir berharap pemain Timnas yang bergabung ke klubnya bisa benar-benar bermain, bukan hanya menjadi cadangan. Salah satu pemain Timnas Elkan Bagot menjadi nama yang santer bakal menjadi bidikan dari Oxford United. Sejurus dengan itu, pelatih Ipswich Town FC Kieran McKenna juga merekomendasikan Elkan untuk naik kelas ke Championship. Kemampuannya menguasai bola dan postur tinggi sangat cocok untuk sepak bola modern. Paling tidak dia bisa bermain di Championship dan siapa tahu dia bisa melangkah setelah itu, kata McKenna. Pelatih asal Irlandia tersebut juga mengungkap jika Elkan Bagot bisa bermain di Championship, ia berharap pemainnya itu bisa melangkah lebih jauh hingga Premier League. Timnas Indonesia bakal melawan Irak pada 6 Juni dengan sepak mula pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Hal ini berubah dari rencana awal yang semula kick-off akan digelar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Ketua BTN Sumarji, perubahan kick-off ini merupakan permintaan langsung dari pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Media Vietnam Soha berteori bahwa alasan Timnas Indonesia menggeser kick-off lawan Irak ke sore hari adalah untuk memberi tekanan kepada Vietnam. Vietnam bakal ditantang Filipina di hari yang sama pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila Timnas Indonesia menang pada laga sore hari lawan Irak, maka Garuda memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Hasil ini sekaligus bakal mematikan kans Vietnam sehingga laga kontra Filipina pada malam hari bakal tak berarti apa-apa. Laga kontra Filipina juga akan jadi debut Kim Sang-sik yang akan memimpin Vietnam sebagai nahkoda baru. Ada skenario tersebut berjalan, maka timnas Indonesia juga bakal merusak debut pelatih asal Korea Selatan itu. Sementara itu, timnas Indonesia melakukan persiapan serius jelang lawan Irak dan Filipina, di mana skuad Garuda juga akan melakukan laga uji coba lawan Tanzania pada 2 Juni terlebih dulu. Pratama Arhan telah kembali ke klub Korea Selatan Suwon FC setelah membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade melawan Guinea. Namun nama Pratama Arhan masih absen di laga kontra Pohang Steelers pada Minggu 19 Mei kemarin. Jangankan di starter 11, nama Arhan pun tak ada di daftar pemain cadangan. Namun pelatih Suwon FC Kim Eun-jung mengungkap bahwa saat ini kondisi Pratama Arhan masih kelelahan. Hal ini yang membuat pelatih asal Korea Selatan ini masih menyimpan Pratama Arhan. Menurutnya dia harus memastikan Pratama Arhan dalam kondisi fit sebelum bisa debut bersama Suwon FC. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia hanya perlu memenangi 1 laga dari 2 laga sisa babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika berhasil menang, maka timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga, di mana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti oleh 18 negara yang akan dibagi ke dalam 3 grup. Masing-masing grup pun terdiri dari 6 negara. Mekanisme pembagian pot di drawing putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibagikan berdasarkan pada ranking FIFA masing-masing peserta. Dengan kemungkinan menjadi peserta dengan ranking FIFA terendah di putaran ketiga, timnas Indonesia kemungkinan akan ditempatkan di pot terakhir. Hal ini berarti mereka akan menghadapi tim yang berada di pot pertama, yang kemungkinan besar akan termasuk Iran dan Jepang. Meskipun tantangan besar menanti, semangat dan tekad timnas Indonesia tidak boleh diremehkan. Timnas Indonesia U20 saat ini tengah mengadakan pemusatan latihan untuk menata Piala AFF U19 2024 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2025. Namun sebelum itu mereka akan mengikuti turnamen bernama Toulon Cup yang digelar di Prancis pada 3 hingga 16 Juni mendatang. Guna mempersiapkan hal itu, Indra Syafri akan membawa timnya berlatih di Italia. Di sana, Garuda Muda akan menyempatkan latihan selama 8 hari dari 23 hingga 31 Mei. Mereka akan menggunakan fasilitas Como 1907 yang merupakan klub milik pengusaha kawakan Indonesia keluarga Hartono. Perwakilan pemilik Como 1907 Mirwan Suwarso pun memastikan fasilitas Como 1907 untuk timnas Indonesia U20 sudah siap. Pasalnya, para pemain serta staf kepelatihan klub berjuluk Ilariani itu sudah memasuki jadwal libur. Alhasil, berbagai fasilitas bisa digunakan untuk keperluan Garuda Nusantara. Lebih lanjut, Mirwan mengatakan bahwa Como juga menyediakan staf maintenance dan restoran demi melayani kebutuhan timnas Indonesia U20. Namun sayang, Mirwan berterus terang bahwa Como tidak bisa menjadi lawan uji tanding karena tidak mempunyai tim U20.